sih ya sharing sama gue. Tahun ini gue harus dapat berapa ya? Gue harus investasi. Lo coaching klinik. Ada dalam artian untuk teman-teman sehari-hari ya, untuk temen ya itu nggak ada. Tapi kalau misalnya rekan atau partner itu ada. Nah itu sih yang paling penting. Jadi bisa membedakan teman itu yang seperti apa. Mungkin teman kalau gue nongkrong, gue udah temen nih. Sekarang gue udah jarang nongkrong, malah ya nongkrongnya bareng partner kerja. Paling banyaknya seperti itu. Karena ya untuk menguntungkan ya kita juga lebih bermanfaat. Iya, Bermanfaat lah ya. Nah, jadi bukan sekedar kayak kita nongkrong doang, hai gitu doang gitu, tapi nggak ada yang diobrolin apa gitu. Jadi ada karya di saat kita, kan ada ide-ide baru. Betul. Terus untuk kalau misalnya karena kita satu pekerjaan, jadi ada solusi untuk pekerjaan kita nanti seperti apa, ada sharing-sharing untuk pekerjaan kita seperti apa. Jadi sebenarnya ya itu sih gue bilang yang penting satu raket itu harus ya. Iya harus banget. Karena kalau nggak udah tuan udah langsung. Kayak cuma doang gitu waktunya buang buat cuma nongkrong doang atau apa doang. Terus sebenarnya kalau menurut saya kita harus punya target sih. Kalau saya sendiri target ini tahun ini ya jujur saya orang yang apa ya, orangnya berpikir segala sesuatu harus cuan. Jadi tahun ini gue harus dapat berapa ya, gue harus investasi buat apa kayak gitu. Karena investasi gak cuma kayak cuma bisnis atau apa, bisa lain banyak. Misalkan lu mikirnya kayaknya sekarang muda, misalkan lu mau beli tanah dulu atau apa kayak gitu, itu kan termasuk investasi juga. Nah jadi lu harus punya target, lu harus punya investasi, ya gunanya apa untuk nanti ke depannya itu juga, itu jadi modal juga tuh. Ya karena kalau dulu istilah dulu kan mungkin era orang-orang di sebelum gua ya gitu kan, ada istilah apa life begin in 14 ya. Itu kita mulai dari umur 40 tahun. Betul. Nah kayaknya kalau udah era milenial sekarang udah nggak bisa tuh. Nggak bisa. Ya mungkin sekarang tuh udah life begin in 13 lah gitu kan. Lu umur 30 udah harus jadi apa. Umur 30 lo udah harus bisa punya karya apa gitu kan. Gitu. Balik lagi gue bilang kuncinya cuma satu sih, mental. Iya. Mental, karena banyak orang mau maju, banyak orang pengen punya duit, banyak orang pengen kerja, tapi mentalnya nggak ada. Iya, makanya nggak ada. Dan itu yang gue bilang gini, itu yang gue bilang balik lagi gue nggak menyalahi pendidikan di kita, tapi yang gue bilang adalah apa, karena saat ini kita hanya di apa sih, cuma dilihat dari nilai-nilai. Iya, dari nilai doang, tapi kayak soft skillnya kita nggak dilihat. Ya kan, jadi lu tuh bener, lu nggak diasah skill lu bisa jadi apa. Iya. Terus kayak lu nggak biasa lagi misalnya mentality lu di kehidupan seperti apa. Jadi nilai-nilai normal itu yang harusnya kita udah mulai bisa nih. Karena itu sih sebenarnya fungsinya apa dengan pekerjaan kita sekarang nih di sales. Kenapa sih gue selalu bilang enggak, gue bilang lo weekly briefing ya, lo coaching klinik ya gitu kan. Ini ada istilah nih kayak briefing biasa, briefing mingguan, coaching klinik nih. Ya coaching klinik kan kita kan kayak dokternya ya, kayak dokternya lo ada masalah apa sih ya sharing sama gue. Nah kan itu kenapa tuh udah itu lo ada misalnya di mana lo ada namanya reward and punishment gitu kan. Nah itu buat apa? Itu untuk kita bisa mendidik mental teman-teman kita semua nih gitu kan. Kenapa? Karena balik lagi pekerjaan yang paling mulia itu adalah pekerjaan membantu orang. Makanya gue tuh dari dulu tuh menyiapkan setiap gue bekerja dimanapun, gue mau ngebantu orang. Ya gue mau ngebantu orang banyak, gue mau orang-orang ini biar bisa punya karir, orang ini bisa punya rezekinya gitu kan. Orang ini bisa hidup dengan layak di masyarakat gitu kan. Walaupun gue masih punya banyak keterbatasan kayak gitu. Ya, terus apa ya? PPKM nanti tanggal 25 selesai. Kalau nggak ada lanjutannya. Kalau nggak dilanjut lagi. Iya. Kalau kasus lagi. Kan udah nurun. Ya udah nurun sih sebenarnya. Udah kurang nih kita berdua nih. Alumni ya. Alumni ya kan. Ya, jadi gini guys. Jadi kapan nih kita bulan kemarin ya? Bulan kemarin Juni, bulan Juni lah. Pertengahan bulan Juni Riyadi juga kebetulan terkena juga, dia terkena COVID. Terus gua tanggal 26 Juni juga gua kena. Jadi ini sih pesan buat teman-teman semuanya yang masih harus bekerja keluar rumah gitu kan. Sebenarnya gue sangat menyayangkan dengan apa problema yang ada saat ini di masyarakat kan. Contoh, gue dengar juga kasus apa sih dari zaman dulu juga, dari tahun lalu kita dengar ya yang istilahnya COVID mah cuma apa sih? Iya, cuma biasa lah itu flu biasa. Ya, flu biasa. Hoax lah. COVID atau orang yang nggak percaya. Itu mah apa namanya? Apa sih, kayak cuman buat-buatan doang. Terus apa sih istilah itu? Gue lupa deh istilah kalau misalnya
aduh apa konspirasi ya karena hoax lah. oh ya itu konspirasi lah. Nah kalau gua sendiri nih ya yang gua ini kebetulan Angga sih belum ngalamin jangan ngalamin karena Jangan sampai. tapi udah vaksin ya Udah vaksin tapi tinggal minggu depan sih vaksin minggu depan dia vaksin kedua alhamdulillah. Riyadi udah alumni, gua juga udah alumni, jadi sebenarnya gini dari tahun lalu kan gue juga sempat bilang gua sebenarnya gue percaya dengan COVID, gue percaya, tapi gue nggak mau terlalu khawatir dengan COVID. Iya. Kenapa? Karena itu akan merusak imun gue nih sebenarnya. Ya, kita tetap jaga namanya prokes tetap jaga. Tapi walaupun kita nggak pernah tahu nih kenanya dari mana. Iya. Karena banyaknya orang kan ketika kena, oh dari sini nih ya. Iya. Nah, harusnya kan lu kan nggak perlu mikir lagi kenanya karena sini. Lu udah kena nih, lu harus ngapain nih sekarang? Iya, betul. Nah, itu yang banyak yang gue bilang di kita tuh belum ada, ya banyak yang tahu lah gitu kan harus ngelakuin apa. Iya, Ya kan? maksudnya ini buat orang-orang yang nggak percaya. Yang nggak percaya gitu kan. Gue juga dulu nggak percaya dalam artian ya gue flu ya berarti gue flu ya gue covid. Tapi ya setelah gue benar-benar kena covid itu benar-benar ya gue sadar dalam artian virus covid ini nggak main-main. Iya. nggak main-main. Mungkin lu terlihat flu, habis itu lu sembuh mungkin. Tapi banyak orang meninggal itu gara-gara saturasi ininya pernapasannya. Oh ya ini ngomong Riyadi lebih paham masalah apa medisnya ya. Iya, Lebih karena paham. belajar juga. Iya. Karena salah satu kakaknya dia juga dokter juga menangani Dia COVID. kasih tahu dalam artian ini ketika emang gue flu nih, gue bisa covid ya bisa jadi, atau misalnya gue nggak covid walaupun ya mungkin bisa jadi, tapi rata-rata semua kena dari pernafasan yang dimana ada yang namanya saturasi yang bisa dicek itu kayak misalnya batas normalnya adalah 98. Kalau lu udah di bawah itu udah sangat bahaya. Saturasi apa nih? Siapa tahu apa teman gue sama koncoku ini belum paham nih Apa ya? saturasi. Gue juga nggak paham istilahnya, tapi ya simpelnya sirkulasi Oksigen dalam darah yang dimana itu harus di batas normal. Ukuran misalnya 90 aja ketika lu ngecek saturasi itu udah bahaya. Makanya kenapa sih banyak orang meninggal indikasinya COVID? Bisa jadi karena ujung-ujungnya orang bakal kena di saluran pernapasannya. Itu yang paling penting sebenarnya. Entah lu selalu cek tensinya sebenarnya nggak berpengaruh, tapi yang paling penting di saturasinya yang paling penting. Nah ketika itu udah develop banget ya lu buru-buru deh dalam artian rumah sakit terdekat atau puskesmas untuk ngecek, karena ya orang banyak meninggal ya gara-gara banyak tuh saturasi pernapasannya. Ya gue nggak nyalain kalau lu virus atau misalnya lu covid atau misalnya dari itu gue pakai dari temen lu covid, gue nggak nyalain itu karena setiap orang pasti nantinya kena gara-gara dia tidak aware tentang covid itu, atau lu nggak pakai masker dalam artian lu nggak ikutin pemerintah yang Ya prokesnya kuat lah. nggak kuat lah. Terus sebenarnya lu udah disediain vaksin. Iya, terus lu nggak mau vaksin. Mau vaksin alasannya A B C dan D. Iya. Ya kan? Iya. Lagian kalau menurut gue juga gini loh. Kita nggak bisa nyalain orang. Kita ketemu siapa, terus tiba-tiba kena ya itu kan salah lu sendiri sebenarnya. Yang lu harus salahin ya kalau pernah lihat tuh Pak, ada kayak Mafia tuh jangan salahin orang, salahin tangan lu. Betul. Jangan lu yang ketemu orang, lu yang misalnya lu nggak pakai masker, lu nggak jaga prokes, ya itu baik lagi. Waktu itu juga saya sempat kayak jenguk Pak Rama, maksudnya pas Pak Rama lagi sama istri. Habis itu baik-baik aja kok, karena kan kita benar-benar prokes ya, Iya. jaga jarak lah, pakai Iya si Angga juga pasti gitu kan. jenguk gue juga dia gue di kamar dia di luar. Iya gitu. Ngobrol depan jendela doang kita itu sama apa yang lo terakhir kayak jenguk gue juga gue di dalam lo Iya, di depan, rumah. gitu kan. Jadi maksudnya ya balik lagi ke diri kita sendiri, lu bisa jaga diri lu kan. Terus kalau saya juga gini, kalau udah ngerasa kayak oh ini badan kayaknya udah gak enak nih, oh ya udah istirahat, minum vitamin, udah. Jangan Itu yang penting, maksain, jangan iya, maksain. maksain. Terus kalau misalkan mungkin dulu sebelum covid kalau lu demam Iya. silakan, tapi di sini lu pasti Iya. maksudnya harus dibasmi ya. iya. Terus jangan sama jangan kayak kita jadi dokter di sini kita sendiri ya. Lo gue masuk angin nih kerokin deh, jangan deh. Takutnya malah kasihan teman yang ngerokin juga. Iya ya kan? betul. Mending kan ya namanya lu cek atau misalkan kita kan ya lu baca-baca di gejalanya seperti apa. Imun turun terus pikiran lu jadi jelek sendiri. Jadi sama ini bener nggak sih? Gue bilang berita-berita kita sekarang tuh banyak banget yang bikin kita ngedrop. Betul. Ya. Banyak. Ini perlu ini ya, perlu apa? Koncoku sama temen gue juga biar tahu. Karena gini, gue ada beberapa temen gue nih ada gue ada beberapa temen gue yang dia posting apa orang mati karena covid.
ya gue tahu niatnya baik mungkin mau ngingetin ke orang, Betul. ya ngingetin mungkin di circle-nya ada temen gue ini gitu kan. Tapi gue tegur kenapa? Karena menurut gue lo nggak penting menyebarin gitu. Lo nggak penting ngingetin orang dengan cara orang mati lo posting segala macam. Kenapa? Karena balik nih ketika yang gue alami ketika gue kena positif dan hari ya kan, yang kita butuhin itu support. Yang kita butuhin support. Kenapa? Karena ini buat koncoku sama temen gue kasih tahu ya, orang yang kena covid itu butuhnya support men, bukan butuhnya cacian dari lu, bukan butuhnya lu kayak FBI lu cari ini siapa kena dari mana. Nggak perlu, dia butuhnya support dari kita semua. Tetangga lu segala macam kalau ada yang kena juga tolong jangan dijauhin tapi lu support. Ya. Kalau perlu lo video callan kayak apa gimana gitu kan. Kenapa? Karena penyakit ini bahaya. Gue bilang ini bahaya, tapi memang bahayanya kan kalau gue bilang sih ke komorbid. Ya, walaupun gini, gue sih alhamdulillah kemarin gue alamin mungkin ringan, ya, yang gue alamin ringan gitu kan. Tapi banyak mungkin di luar sana yang mengalami hal yang sama seperti kita juga, dia yang masih ringan. Itu yang harusnya yang gue sekarang pengen coba ngebantu dan ketika teman-teman, ayo dong, kalau ada teman yang kena kita kasih support deh ya. Jangan malah berita lagi begini lo hibur lagi, jangan kenapa, karena kasihan. Ya dan jujur ya tahun ini yang ini bahaya banget. Kenapa? Karena tahun lalu kan kita cuma lihat di berita ya, Iya betul. si gue nggak tahu siapa tuh juga. Ya kan, ini kena, ini sih teman terdekat. Iya, sekarang sih kalau udah dekat nih kan, keluarga. keluarga kenal, udah gitu teman-teman yang kita kenal, bahkan tetangga, udah itu yang miris saya banget, yang sedihnya banget tuh bukan karena kena tuh sembuh lagi, tapi saya kena covid terus dia meninggal gitu kan. Nah itu gue sedih banget, bahkan setelah gue hitung itu mungkin 15 orang ada nih orang yang gue kenal lewat di pandemi yang gelombang 2 ini gitu kan. Jadi buat teman-teman semua, buat koncoku, please banget lo tetap jaga prokes. Kalau memang aware banget sama diri lo, kalau emang lo tetap harus keluar rumah dengan untuk bekerja itu kan, lo nggak apa-apa gitu kan, tapi tetap harus aware ya, harus lo jaga jaraknya, lo pakai masker. Nah kalau kita sekarang ini bukan karena kita nggak aware atau kita udah soal lo udah vaksin, dia vaksin udah pernah kena, enggak, karena kita memang kemarin persis gue udah antigen, gue negatif. Riadi juga sama, Angga juga sama. Malah kalau bisa justru gue juga ke teman-teman semua ngingetin kalau perlu tiap minggu deh antigen ya, buat yang aktivitas di luar rumahnya yang benar-benar masih harus sering-sering keluar rumah ya gitu. Karena kalau saya juga pikirnya ntar pas pulang lu ketemu keluarga lu ngerasa lu sehat tapi keluarga lu kan bisa jadi lagi nggak sehat, lagi kondisinya lagi lemah juga, itu kan bahaya. Nah terus by the way ngomong soal support, kan banyak nih teman-teman yang isoman nih ya Pak. Nah itu temen-temen yang isoman, coba benar-benar kayak lu support deh dia, karena kalau misalkan dia benar-benar gak paham dengan kan ada fase-fasenya nih ya, kalau kena covid ada fase-fasenya ya. Mereka merasa sehat padahal itu kalau nggak salah itu di fase yang lagi abis itu langsung yang ada fase di mana misalnya gue baik-baik aja, itu pas sudah hari berapa langsung tiba-tiba kayak gitu Mbak. Itu kalau emang lu ngerasa sendiri kan, kita kalau saya pribadi banyak teman-teman kayak dia ngekos terus ternyata dia terpapar covid terus dia isoman dan ternyata lingkungannya tuh nggak mendukung dia, malah dia nggak tahu harus ngapain pas isoman, dia mau beli apa juga nggak bisa gitu. Nah yang itu yang harus disupport. Dan kalau misalnya teman-teman terpaksa isoman, kalau emang nggak sanggup mendingan lu ke rumah sakit deh, maksudnya isolasi di rumah sakit aja, biar ada yang nanganin, biar ada yang bantu lu kalau lu lagi butuh apa. Dan ya itulah ya, gue bilang kita tetap berjiwa besar ya satunya. Ya walaupun gini, kita pengen banget bisa bantu orang, tapi walaupun nggak dengan materi lo juga nggak jadi masalah. Yang penting dengan satu doa dan support tuh paling nggak menghibur lah gitu kan. Ya karena memang buat meningkatkan imun juga itu kan. Karena orang Indonesia bandel-bandel Bang. Iya benar. Bandel-bandel dalam artian lu menyalahkan PPKM. Iya. Padahal pemerintah mengadakan PPKM itu untuk demi kebaikannya. Iya, maksudnya biar pandemi cepat selesai dan lu bisa aktivitas normal ya. Harusnya malah bandel-bandel. Sebenarnya kalau lu mikirin PPKM sebenarnya banyak emang pro dan kontra. Banyak banget pro dan kontra. Tapi lu jangan mikirin PPKM, tapi lu mikirin gua bisa sembuh nggak, atau misalnya gua bisa menghindari COVID ini. Kalau lu mikirin PPKM itu nggak bakal keluar. Yang satu protes gara-gara gua nggak bisa ngapa-ngapain, Yang satu lagi menuntut supaya lu di rumah aja. Itu akan kelar. Ya, Indonesia gede men. Yang diatur banyak gitu kan. Lu nggak akan kelar kecuali lu punya jiwa sosial di mana lu bisa saling membantu, lu bisa saling support. Lu nggak bisa memajukan apa yang udah ada, tapi lu bisa kembangin. Ya basic negara kita negara berkembang. Lu nggak bisa majuin sesuatu, tapi lu bisa kembangin. Ya secara dari
jiwa sosial lu, entah lu ke teman-teman lu atau lu ke orang lain. Menurut gue gitu, kalau lu bahas tentang KKN sebenarnya nggak akan kelar. Iya. Itu aja sih. Jadi lu lebih aware ke diri lu sama orang lingkungan terdekat lu. Paling penting sih menurut gue. Jadi mendingan lu pikirin skop kecil dulu lah ya. Iya, Nggak usah ngomongin kita, wah negara nih Nggak usah gimana. ngomongin negara dulu. Itu deh, lu mikir diri sendiri. Keluarga dulu nih, keluarga lu, teman-teman lu. Baru nanti lu habis Iya. itu baru mau mikirin apa. Tapi beneran, gue semenjak kemarin yang gue habis kemarin ini sebenarnya gue sih nggak sampai 24 hari sebenarnya. Gue tuh kemarin cuma 14 hari. Tapi karena gue tetap kan banyak yang bilang katanya PCR tuh nggak usah berulang-ulang. Tapi gue pengen banget nih, pengen tahu. Akhirnya pas di hari ke-24 gue negatif, PCR gue negatif. Setelah itu tuh yang gue lakukan jujur ya, gue tuh benar-benar mulai ngejaga, ya kan. Gue keluar rumah, masuk rumah, gue nggak ngapa-ngapain lagi, gue ganti baju, gue mandi. Baru gue baru gue megang anak gue gitu. Kenapa? Karena mungkin akan lebih sehat ya gitu ya. Dan sebenarnya ada plusnya sih. Masa sekarang ada plusnya. Plusnya apa? Satu, kalau buat gue ya, plusnya lebih irit ya. Iya. Bener irit nggak sih kita? Jarang nongkrong. Iya, benar. Ya, jarang nongkrong. Lo nggak boros jajan. Iya. Dan lebih sehat juga. Lebih ya. sehat. Karena kalau kita jajan di luar kan, misalnya jajan apa. Kalau di rumah kan makanan lebih sehat, lebih teratur kayak gitu. Jadi mungkin lo ada budget khusus yang biasanya lo alokasikan kemana, lo bisa pindah alokasinya nih. Iya, benar. Ya bisa buat lo membuat apa kayak Iya, gitu kan. betul. Jadi mungkin bisa lebih positif lagi lah gue bilang. Ya itu sih apa ya gue bilang ini ya hikmah dari kemarin gue terkenanya tuh banyak banget ya, banyak banget. Ya salah satunya ini nih. Kalau gue nggak kena kemarin kita nggak Iya, mungkin nih nggak gue punya kepikiran. iya Iya, nggak iya. kepikiran nggak Iya. kepikiran gue punya cerita yang gini nggak akan ada Iya, nih. iya. Ya jadi mungkin dampaknya dampak positifnya itu kalau gue bilang gitu kan. Terus di mana gue mulai ngerasa gue harus bisa hidup. Jadi gue tuh ngerasa gini, ketika gue udah negatif gue ngerasa gue harus jadi orang lebih bermanfaat lagi. Ya kenapa? Karena banyak banget orang di luar sana atau ini bukan gimana, gue tetap berduka cita banget dengan meninggalnya saudara-saudara kita di luar sana karena penyakit ini, karena virus ini. Tapi di sini gue cuma bersyukur gue masih bisa selamat gitu kan, masih bisa selamat. Ya itu gue kayak ngerasa di hidup lagi tuh nggak betul? Iya. Ya. Karena ini kan bukan penyakit yang sorry. Kalau HIV lu kan kena kenakalan kita sendiri nih. Iya. Bener nggak sih? Karena keteledoran kita. Tapi kalau ini kita nggak, ini kan pandemi men. Iya. Pandemi yang dimana kasarnya lu bisa kena dari mana aja. Dari mana aja lu nggak tahu. Udah Parah, kan. karena kita ngisap terus. Iya, lu nggak tahu dari mana aja. Jadi gue tuh ngerasa kayak gila ya, gue bisa ada kesempatan kedua. Jujur aja gue pas itu pun ketika gue pertama kena, terus Angga lu datang ke gue kan? Iya. Angga datang ke rumah, gue tuh pas Angga cabut. Jadi anak istri gue cabut ya karena harus mengisi dulu biar aman. Terus yang pergi terakhir tuh Angga pergi terakhir, terus nyiapin apa segala macam, dibalik lagi nyiapin lagi. Nah pas Angga pulang kedua kalinya dari rumah gue, itu gue ngerasa kayak anjing debu udah gak bisa apa lagi men. Sendirian doang gue. Asli gue kayak ngerasa dulu itu teman-teman gue ya, gue sih thanks banget buat teman-teman gue yang selalu support gue kemarin ketika gue isoman tuh ya. Itu yang nelponin gue, yang nanya bang kondisi lo gimana, walaupun gue kita sendiri yang tahu diri kita seperti apa. Yeah. Mungkin gue masih fine, masih gimana, tapi kan ya itu yang gue bilang tadi. Kenapa gue bilang stop deh, tolong berita-berita yang nggak baik gitu kan, stop. Kalau emang lu daripada lu jadi menyebarkan hoax lagi, mendingan udah gitu, lu cukup tolong sendiri aja gitu kan. Kenapa? Karena itu kasihan buat teman-teman yang sedang isoman atau terkena COVID-19 ini. Lumayan kali ya udah ya bincang-bincang kita sore ini ya, bincang-bincang gabut nih. Nah gue juga nggak tahu nih nanti namanya apa nih ya kalau kita ngobrol kayak gini ya kan. Gue rasa bincang gabut kita nih udah cukup lumayan ya gitu kan, mungkin bisa jadi inilah sharing lah buat teman-teman yang mendengarkan cerita RJ ini. Lu ada nggak pesan-pesan buat teman-teman di luar sana, buat koncoku, buat sahabat-sahabatnya RJ gitu kan, atau mungkin buat semuanya lah? Dari ya. Maksudnya Dari masalah kerja lo harus gimana ya kan, terus udah gitu masalah yang sekarang ada ya, pandemi sekarang harus gimana? mungkin untuk orang-orang yang mau kerja atau lagi kerja nih, maksud gue cuma motivasi, jangan pernah batasin diri lu. Kalau lu punya impian, kecuali lu nggak punya impian, terserah lu mau ngapain ya. Ketika lu punya impian, kejar itu semaksimal mungkin, apalagi usia lu masih muda, karena lu nggak tahu di umur lu yang tua nanti lu bakal jadi apa. Tapi kalau lu udah usaha dari sekarang ya lu tahu lu bisa jadi apa. Menurut gue tetap semangat dan
yang pertama mental lu semua, terus inovasi lu juga coba dikeluarin, karena setiap orang pasti punya ide-ide, punya inovasi yang dimana itu harus lu keluarin. Ternyata ide lu nggak masuk akal, ya coba aja dulu, orang nggak akan tahu. Dulu juga listrik nggak ada yang tahu ya. Iya, nggak ada yang tahu. Benar-benar. Makanya maksud gue ya lu tetap semangat kejar semua impian lu. Dan untuk masalah covid dan sebagainya itu ya lu aware sama diri lu sendiri. Pertama dari diri lu sendiri. Kalau lu nggak aware sama diri lu sendiri, gimana lu aware sama orang lain? Ya, intinya ada pada diri lu. Lu jangan mikir yang marah keluar, tapi lu pikirin diri lu dulu. Gue harus sehat karena gue bisa jadi kena covid. Lu pikirin kayak gitu dulu supaya lu tahu kalau gue bisa hidup sehat, pasti lingkungan juga bisa hidup sehat. Itu sih dari gue. Dia mantep nih. Dia tua juga lu berarti ya. lumayan. Kan gue banyak kebentur nih. Dan apa masukan atau pesan-pesan buat koncoku, buat temen gue gimana? Kalau gue sih gini sih, dari dulu punya tagline buat diri sendiri ya. Jadi pertama be yourself aja, jadi diri lu sendiri. Jadi lu mau masuk ke lingkungan mana, lu mau masuk kemana, kalau kalau itu temen lu yang frekuensi, lu ketika lu jadi diri lu sendiri itu pasti mereka akan menerima lu, ya kan. Yang kedua lu harus confident, percaya diri gitu loh. Apa yang lu lakuin ya, namanya salah itu kalau gue bilang sih urusan belakang ya. Dan kerjain dulu, biasa kan, kerjain dulu, nanti kita akan punya salahnya. Atau misalkan nanti kalau sekarang nih kita kayak punya mentor lah gitu kan, mentor untuk misalkan apa yang lu kerjain dulu, nanti kalau ada salah pasti mentor lu pasti akan ngasih tahu kayak gitu kan. Terus Karena lu berdiri dari kesalahan. iya benar ya kan. Kalau lu berdiri kebenaran Tuhan. Terus yang ketiga ya jadi apapun yang lu mau, ya kan. Kita balik lagi cerita misalkan kayak Riyadi, dia basicnya teknik perairan ya, pengairan. Terus ternyata di sini punya karir untuk di bidang sales. Gue juga kayak dulu basicnya akuntansi ini malahan kan. Terus pindah-pindah ke karir petnya, pindah-pindah terus sekarang masuk ke dunia sales. Jadi apa aja sih sebenarnya, lu bisa adaptasi di mana aja. Itu sih paling. Ya, jadi kalau dari gue ini sekali lagi gue bilang, gue shout out buat Pak Anandito Nugroho, gue thanks banget. Mungkin next gue pengen bisa berkunjung ke abang gue itu, ya kan. Nanti kalau bisa lu berdua ikut deh. Oke, siap. Biar kita silaturahmi ke Bang Dito. Oke, Ada satu pesan dia dari dulu sampai sekarang yang gue selalu pegang, adalah you never achieve anything in your life unless you make it last. Jadi lu tuh nggak bisa berhasil dalam hidup lu kalau itu lu nggak jadiin satu keharusan. Stay tune terus di Cerita RJ. Thank you guys. Thank you guys.